Oh ya, maaf mungkin agak berisik karena berhubung di luar hujan dan saya tidak memakai filter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rudiara. Dalam video kali ini saya tidak akan membuat tutorial ataupun video olahraga. Kali ini saya cuman ingin bercerita atau curhat karena ada beberapa teman yang bertanya tentang proses monetisasi channel saya yang sederhana ini. Mereka penasaran bagaimana bisa channel saya layak untuk dimonetisasi hanya dengan mengandalkan 2 video saja. Saya sendiri juga heran ya, nggak heran sebenarnya, cuman saya membuat channel YouTube, niat awalnya itu bukan untuk dimonetisasi atau untuk dipasang iklan, tidak. Niat saya membuat channel hanya untuk mengupload video latihan-latihan olahraga, karena dulu saya punya komunitas olahraga, komunitas lari yang di dalamnya terdapat program-program latihan atau kegiatan-kegiatan latihan. Dan untuk memudahkan akses kepada seluruh anggota di komunitas saya berinisiatif untuk mengupload video-video latihan saya supaya bisa dilihat oleh anggota komunitas. Mungkin ada youtuber-youtuber yang mereka fokus membuat channel atau merintis channel untuk dimonetisasi, dan bisa saja mereka hanya mengandalkan 1 video untuk bisa atau layak monetisasi. Jadi kriteria atau persyaratan untuk bisa dimonetisasi itu kan sudah mencapai 4.000 jam tayang dan minimal sudah memiliki 1.000 subscriber. Tapi saya dari awal memang niatnya tidak ke arah sana gitu. Misalnya ini adalah video pertama saya yang saya upload ke YouTube, yaitu 3 gerakan dasar latihan naik turun tangga. Saya upload dulu tanggal 22 Juli 2017. Sudah lama, berarti 3 tahun yang lalu. Dan video kedua yaitu tanggal 15 Januari 2018. Jadi jarak dari video satu ke video lain itu cukup jauh jaraknya. Video yang ketiga adalah tanggal 26 Januari 2018 dan video yang keempat tanggal 17 September 2019. Kenapa saya bilang hanya mengandalkan 2 video saja? Karena 2 video yang lain, yaitu yang ini yang saya upload tahun 2018 itu tidak memiliki banyak viewer, hanya 300-an. Dari dulu sampai sekarang hanya 300-an. Sedangkan 2 video saya, yaitu yang pertama sampai sekarang itu sudah mencapai 21.000. Dan video Kegel ini adalah salah satu video saya yang terbanyak, yaitu yang saya upload tanggal 17 September 2019. Viewernya sampai sekarang sudah mencapai 194.000, hampir 200.000 viewer. Dari dulu saya tidak fokus pada channel atau tidak fokus merintis channel ini, tidak serius gitu. Hanya upload video saja lalu tinggalkan, upload video lalu tinggalkan. Namun pada tahun 2020, awal tahun 2020, saya mulai iseng-iseng membuka-buka channel saya. Saya melihat statistiknya, ternyata 2 video lama saya itu viewernya sudah lumayan banyak gitu. Dan subscribernya juga waktu saya cek itu sudah 900-an. Saya tidak menyangka karena saya tidak pernah lihat dapur channel saya tidak pernah melihat statistiknya. Ketika saya lihat, oh ternyata sudah banyak. Dan jam tayangnya itu waktu itu begitu saya cek sudah 3.600-an. Itu mulai menarik bagi saya. Saya ingin coba-coba. Setelah itu saya mulai upload video. Awalnya saya hanya ingin tahu saja
bagaimana prosesnya, proses monetisasi itu. Lalu saya upload video, dan videonya juga tidak terkonsep ya, ini campur aduk, ada tentang tutorial, ada tentang olahraga, ada tentang pertanian, jadi tidak terkonsep dengan baik gitu. Saya coba dan akhirnya dalam waktu beberapa hari, beberapa minggu, syarat monetisasi itu sudah tercapai oleh channel saya. Begitu, jadi prosesnya juga tidak sebentar, dan mengandalkan 2 video itu benar-benar tidak disengaja gitu. Bisa disebut itu hanya kecelakaan saja. Dia bilang kecelakaan nggak juga sih ya, ya mungkin hanya karena hoki aja sih. Saya iseng-iseng upload video, dan ternyata saya tidak menyangka 2 video saya itu banyak dilihat orang. Bahkan ada beberapa orang yang meng-subscribe channel saya tanpa ada usaha yang besar gitu. Namun sayang sekali video latihan Kegel saya tidak bisa dimonetisasi karena terdapat pelanggaran hak cipta atau kena copyright. Karena memang pada awalnya saya tidak tahu, dan saya tidak meniatkan upload video ini untuk dimonetisasi, sehingga dalam mengeditnya saya hanya asal ambil lagu saja dari Google. Jadi ini yang dipermasalahkan adalah lagunya. Jadi si pemilik lagunya itu mengajukan klaim ke YouTube, sehingga salah satu video atau video saya tersebut mengalami klaim hak cipta. Jadi saya sarankan kepada teman-teman yang membuat konten, pakailah musik yang sudah disediakan di YouTube untuk menghindari klaim hak cipta. Karena kalau kita mengambil video dari atau mengambil lagu musik dari video YouTube lalu kita download, itu sangat beresiko terkena hak cipta, walaupun di sana terdapat tulisan no copyright gitu. Ini juga sama. Jadi lagu atau musik pada video ini saya download dari salah satu channel YouTube, dan di sana terdapat tulisan no copyright, artinya bebas hak cipta. Tapi ternyata ada yang mengklaim atau terkena hak cipta. Jadi jika akan memasang musik atau video atau audio pada video kalian, cari saja atau download saja dari musik yang memang sudah disediakan YouTube. Nah, di sini kalian bisa download banyak sekali lagu. Jadi jangan sekali-kali mengambil video dari kanal orang. Jadi download saja dari sini, saya kalian akan bebas memakai lagu tersebut dan tidak akan terkena copyright. Begitu. Lalu setelah itu saya coba upload video yang lain, dan beberapa video memang viewernya lumayan banyak, walaupun tidak viral, tidak cepat statistiknya, dan beberapa video memang viewernya itu sedikit, namun itu lumayan memberikan dampak atau pengaruh pada subscriber dan penambahan jam tayang. Lalu saya coba untuk melakukan pengajuan untuk menjadi partner dari YouTube. Ini saya iseng-iseng aja, saya melakukan pengajuan, dan ternyata saya diterima sebagai partner YouTube karena dianggap sudah memenuhi syarat untuk menjadi partner YouTube, yaitu minimal memiliki 1000 subscriber dan memiliki 4000 jam tayang. Setelah channel saya diterima sebagai partner YouTube, lalu saya mencoba untuk menghubungkannya ke akun AdSense. Nah, untuk akun AdSense ini sendiri sebenarnya saya sudah lama memilikinya karena saya ngeblog gitu. Saya mulai ngeblog tahun 2012 karena waktu itu blogging itu sedang booming-boomingnya dan benar-benar seru. Saya cerita sedikit tentang blog, aktivitas blog saya. Di 2012 itu blogging itu sangat booming dan masih banyak sekali orang yang menulis di blog. Nah, saya juga banyak memiliki teman di sana, teman-teman yang luar biasa yang
mungkin mereka itu menjadi teman sekolah kedua saya gitu. Saya banyak mendapatkan ilmu dalam dunia blogging atau dalam aktivitas blogging. Lalu pada tahun 2014 itu aktivitas blogging itu semakin menurun. Jadi banyak orang-orang yang sudah meninggalkan dunia blog, termasuk teman-teman saya yang sebelumnya memang sangat aktif blogging. Beberapa mulai meninggalkan aktivitas blogging, bahkan sampai ada yang total menghapus blognya. Dan saya juga sempat akan menghapus blog saya di tahun itu, dan sudah menghapus beberapa postingan atau artikel saya, terutama artikel yang bertemakan opini pribadi atau cerita pribadi gitu. Jadi sebagian postingan atau sebagian besar postingan di blog saya itu sudah saya hapus untuk persiapan menghapus blog. Namun setelah dipikir-pikir, sayang juga jika blog harus dihapus gitu, karena banyak sekali hal yang baik di sana. Banyak tulisan saya atau postingan saya yang jika dilihat itu viewernya masih banyak, apalagi yang bersifat tutorial atau how to. Jadi saya berubah pikiran, saya tidak menghapus blog saya. Lalu saya mencoba untuk memonetisasi atau mengajukan AdSense di tahun 2014 itu. Awalnya saya tidak ingin memasang iklan di blog. Saya sangat idealis waktu itu. Saya tidak akan memasang AdSense di blog saya, karena memasang AdSense itu waktu itu dianggap aib, terus terang saja, karena komunitas blogger saya itu benar-benar idealis dalam membuat tulisan di blog. Tapi setelah itu saya iseng-iseng daftar AdSense dan tidak memiliki harapan yang terlalu besar diterima, karena dulu proses di approve-nya sebuah blog oleh AdSense itu sangat sulit. Jadi persyaratannya juga sangat sulit. Jadi harus minimal memiliki berapa ribu artikel, terus ada artikel yang menggunakan bahasa Inggris. Pokoknya dulu sangat sulit untuk sebuah blog di approve oleh Google, oleh AdSense maksudnya. Tapi saya coba iseng aja daftar, dan memang waktu itu awalnya ditolak. Tapi mungkin bukan ditolak ya, hanya diperiksa saja gitu, kelayakan blog saya itu seperti apa. Karena waktu itu beberapa postingan atau banyak postingan saya yang saya hapus. Jadi blog saya tinggal sisa beberapa postingan saja, dan itu tidak memenuhi syarat di approve oleh AdSense waktu itu. Lalu saya dari 2014 itu mulai meninggalkan dunia blogging. Saya hiatus, tapi saya tetap membayar domain gitu, karena saya tidak mau blog saya mati. Saya terus membayar domain per tahun, tapi saya tidak menulis, saya tidak memposting atau membuat postingan di blog. Saya hiatus dari tahun 2014 sampai 2020. Nah, pada 2016 kalau tidak salah, saya iseng-iseng cek blog dan ternyata sudah terpasang iklan. Jadi di template blog saya itu sudah tampil iklan AdSense, dan setelah saya cek ternyata blog saya itu di approve oleh AdSense. Dan dari sanalah saya mulai semangat lagi ngeblog, karena ini adalah blog saya, ini ada iklan AdSense. Jadi ini juga bukan sebuah hal yang diusahakan banget. Ini hanya hasil dari keisengan saja, tapi cukup mengasihkan, cukup menyenangkan, dan menambah pengalaman juga gitu. Jadi untuk AdSense sebenarnya saya sudah memilikinya. Nah, jadi setelah channel YouTube saya resmi menjadi partner YouTube, saya tidak harus membuat AdSense lagi atau AdSense lagi. Saya tinggal mengkoneksikan akun AdSense saya dengan channel saya, dan ternyata itu bisa
Awalnya saya tidak tahu bahwa satu akun AdSense itu bisa dikoneksikan ke beberapa website. Ternyata bisa. Berhubung saya juga tidak terlalu mendalami soal AdSense. Jadi saya tidak tahu seluk-beluknya seperti apa. Hanya belakangan ini saja saya mendalami. Sebenarnya sangat mendalami juga tidak. Saya hanya mempelajari beberapa hal yang penting saja. Nah, ternyata bisa gitu. Channel saya dikoneksikan ke akun AdSense saya. Jadi akun AdSense saya ini sekarang terkoneksi pada dua akun saya, yaitu yang satu akun blog, yang satu lagi akun YouTube. Dan dua tempat ini, yaitu blog dan channel, sekarang saya jadikan sebagai tempat untuk saya berkreasi, untuk berkarya, berkreativitas seperti dulu, seperti tahun 2012-an. Karena di tahun itu benar-benar saya kreativitas saya itu benar-benar saya curahkan, saya share, seperti tulisan ataupun karya-karya desain grafis. Karena dulu saya sering atau mempunyai perhatian yang lebih pada dunia desain grafis, khususnya tipografi, dan saya upload di saya share atau saya bagikan di blog. Dan sekarang juga di YouTube saya berencana untuk mengangkat beberapa postingan atau tulisan-tulisan saya ke video YouTube. Saya akan terus berbagi atau membuat postingan-postingan yang diusahakan bermanfaat ya. Dan untuk teman-teman yang sekarang sedang merintis channel atau kanal YouTube, jangan patah semangat gitu. Pokoknya terus aja upload video yang, kalau bisa video yang bermanfaat, seperti cara-cara, bagaimana cara atau how to, terus mungkin pengalaman pribadi yang menarik, atau video pembelajaran, video edukasi. Apalagi sekarang video pembelajaran atau belajar itu kan di gadget ya, itu menjadi salah satu topik yang baik atau yang bagus untuk diupload atau dijadikan konten di YouTube. Terus bikin video yang bermanfaat. Nanti juga jika memang video kalian bagus, pasti akan banyak orang yang subscribe atau akan banyak viewer yang nantinya akan berpengaruh pada proses monetisasi. Bisa jadi agak lama, atau bisa jadi hanya 1 bulan sudah bisa dimonetisasi atau sudah memenuhi kriteria. Bisa jadi itu jika video-video kalian itu bagus. Dan prinsip saya adalah saya membuat video yang bermanfaat, yang memang mungkin tidak langsung viral, tidak langsung memiliki viewer yang banyak, tapi dari hari ke hari itu ada saja yang melihat gitu. Bagaimana caranya kita mengetahui topik yang sekarang sedang booming atau sekarang sedang dicari oleh orang banyak? Kalian bisa cari di Google Trend. Nah, di sini kalian bisa melihat topik-topik apa saja yang sekarang sedang gitu, sedang banyak diperbincangkan. Nah, misalnya tentang Everton versus Chelsea hari ini mencapai 200.000 penelusuran. Nah, di sini kalian bisa memanfaatkan topik-topik di sini untuk konten video kalian gitu. Misalnya tentang Rossi, tentang Union Berlin atau apalah, atau Miss Grupkin. Nah, di sini kalian bisa update topik dan mungkin bisa mencari viewer yang banyak, atau mencari topik-topik jika kalian bingung mau topik apa. Nah, di sini kalian bisa merisetnya gitu. Nah, sekian dulu video dari saya. Semoga cerita saya ini bisa
menambah semangat kepada teman-teman yang terutama yang sedang merintis channel untuk dimonetisasi. Oh ya, maaf mungkin agak berisik karena berhubung di luar hujan dan saya tidak memakai filter. Sampai di sini saja dulu video dari saya. Mungkin ada beberapa video yang akan saya buat lagi di lain kesempatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.